wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Vokasional Informatika. Saya ingin membuat video penjelasan tentang array dari mata kuliah struktur data. Berikut penjelasan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang array. Yang pertama adalah pengertian array. Array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa array merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array yang alamat memorinya berbeda, yang selanjutnya disebut elemen-elemen array yang bisa kita akses berdasarkan indeks. Sebagai contoh, kita mempunyai 5 buah data dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tipe data integer. Kita bisa saja mendeklarasikan tiap datanya dalam satu variabel. Namun, deklarasi tersebut menjadi tidak efektif karena terlalu banyak variabel yang kita gunakan. Maka, kita dapat memanfaatkan array dalam hal ini. Kita dapat menggunakan satu buah variabel, misalnya memasukkan semua data ke dalam variabel A dengan struktur array seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis array. Jenis array yang pertama adalah array dimensi 1. Array dimensi 1 adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subskrip array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Berikut adalah gambar yang dapat mengilustrasikan sebuah array satu dimensi. Cara pendeklarasian array satu dimensi. Untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam bahasa C++, sobat harus menggunakan tanda bracket. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array satu dimensi adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mendeklarasikan sebuah array satu dimensi. Kita buat saja semisalnya nama arraynya adalah larik, yang mempunyai 10 elemen dengan tipe data integer. Maka bentuk arraynya adalah seperti di bawah ini. Seandainya array larik akan kita beri nilai saat pendeklarasian, maka contoh penulisannya adalah seperti di bawah ini. Dan di bawah ini juga tertera bagaimana ilustrasi ataupun gambaran dari array larik. Jenis array yang kedua adalah array dua dimensi. Array dua dimensi adalah array yang terdiri dari n baris dan m buah kolom, atau array dua dimensi juga biasa disebut sebagai array yang mempunyai dua subskrip, yaitu baris dan kolom. Bentuknya dapat kita bayangkan seperti matriks atau tabel, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Berikut adalah gambaran ilustrasi dari sebuah array dua dimensi. Pada ilustrasi array dua dimensi berikut, dimisalkan terdapat sebuah array dua dimensi dengan nama A. Array A memiliki jumlah elemen baris sebanyak 3 dan jumlah elemen kolom sebanyak 4. Bentuk pendeklarasian array dua dimensi. Untuk mendeklarasikan sebuah array dua dimensi dalam bahasa C++, kita harus menggunakan tanda bracket. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array dua dimensi adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mendeklarasikan sebuah array dua dimensi, sebut saja namanya adalah larik, yang mempunyai jumlah elemen baris sebanyak 3 dan jumlah elemen kolom sebanyak 5. Dan array larik memiliki tipe data integer, maka bentuknya akan seperti berikut ini. Seandainya array larik akan kita beri nilai saat pendeklarasian, maka contoh penulisannya dapat ditulis sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh gambar ilustrasi dari array larik dua dimensi. Dari pendeklarasian sekaligus inisialisasi array larik di berikut ini dapat diartikan bahwa kita telah memesan tempat pada memori komputer sebanyak 15 tempat, di mana nilai akan dimasukkan ke elemen array secara berturut-turut, yang akan diisi dengan
nilai. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikanlah ilustrasi arai berikut. Arai berikutnya adalah arai dimensi banyak. Arai dimensi banyak atau sering disebut sebagai arai multidimensi merupakan arai yang serupa dengan arai satu dimensi maupun arai dua dimensi. Namun, arai multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar. Biasanya, arai multidimensi digunakan untuk menyebut arai dengan dimensi lebih dari 2 atau arai yang mempunyai lebih dari 2 subgrip. Seperti untuk menyebut arai 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Berikut adalah gambar ilustrasi dari sebuah arai multidimensi, di mana pada gambar di bawah ini, saya menggunakan arai 3 dimensi sebagai contoh dari arai multidimensi. Pada arai ilustrasi 3 dimensi di atas, arai tersebut memiliki besar subgrip pertama atau besar ukuran pertama sebanyak 2, besar ukuran kedua sebanyak 3, dan besar ukuran ketiga sebanyak 4. Cara pendeklarasian arai multidimensi merujuk pada arai yang mempunyai ukuran lebih dari 2 subgrip. Maka, bentuk pendeklarasian arai multidimensi sama saja dengan pendeklarasian arai satu dimensi maupun 2 dimensi, seperti contoh berikut. Semisalnya, kita ingin mendeklarasikan arai multidimensi dengan jumlah 3 subgrip. Arai 3 dimensi tersebut kita beri nama larik, yang memiliki ukuran 1 sebanyak 2, ukuran 2 sebanyak 3, ukuran 3 sebanyak 4. Maka bentuk pendeklarasiannya adalah sebagai berikut. Dan seandainya arai larik akan kita beri nilai saat pendeklarasian, maka contoh penulisannya dapat ditulis sebagai berikut. Dari pendeklarasian sekaligus inisialisasi arai larik tersebut, dapat diartikan bahwa kita telah memesan tempat pada memori komputer sebanyak 24 tempat, di mana nilai-nilai akan dimasukkan ke elemen arai secara berturut-turut. Untuk lebih jelasnya, maka akan saya sajikan ilustrasi dari arai dimensi banyak berikut. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.